warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ulul Azmi, mahasiswi Agroteknologi Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai morfologi dan budidaya tanaman sorghum. Untuk memahami lebih lanjut, mari kita simak video berikut. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian sorghum. Sorghum dengan nama latin Sorghum spp adalah tanaman serbaguna yang bisa digunakan sebagai sumber pangan, pakan ternak, dan bahan baku industri. Sorghum merupakan makanan pokok penting di Asia Selatan dan Afrika Sub-Sahara, dan berada di urutan kelima sebagai bahan pangan. Sorghum merupakan tanaman rumput-rumputan yang masih berkerabat dengan padi dan jagung. Sorghum dapat tumbuh pada keadaan tanah yang kurang subur dan pengairan yang terbatas. Sorghum tumbuh pada ketinggian 0 sampai dengan 800 mdpl. Suhu optimal tumbuh berkisar antara 25 sampai 30 derajat Celcius dengan kelembapan 20 sampai 40%. Klasifikasi ilmiah tanaman sorghum termasuk kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Liliopsida, ordo Poales, famili Poaceae, genus sorghum, spesies S. bicolor L. moens. Selanjutnya yaitu mengenai morfologi sorghum. Yang pertama yaitu ada akar. Akar dibentuk dari kecambah biji, kemudian diikuti tumbuhnya tunas akar serabut. Selanjutnya, akar-akar lateral akan tumbuh serta meluas di tanah bagian luar, seperti yang terlihat pada gambar di samping. Akar-akar tumbuh pada tanah bagian luar. Yang kedua yaitu batang. Batang tegak serta kompak dan tidak berkambium. Diameter batang 0,5 sampai dengan 3 cm. Berbentuk silinder, terdiri dari ruas dan buku. Yang ketiga itu daun. Helai daun 7 sampai 40 tergantung pada varietasnya. Panjang daun 15 cm sampai 1 meter. Dengan lebar daun 5 sampai 13 cm. Berbentuk lancelot, lurus mendatar. Berwarna hijau muda hingga hijau tua dengan permukaan mengkilap karena adanya lapisan lilin pada daun. Yang keempat yaitu bunga. Malai berada di ujung tanaman. Pembungaan dipacu oleh penyinaran pendek dan suhu tinggi. Merupakan tipe malai atau susunan bunga di tangkai. Bunga secara utuh terdiri dari tangkai malai, rangkaian bunga, dan bunga. Malai tersusun atas tandan primer, sekunder, dan tersier. Ukuran malai beragam dengan panjang 4 hingga 50 cm dengan lebar 2 hingga 20 cm. Setiap malai terdapat 1.500 hingga 4.000 bunga. Yang kelima itu buah atau biji. Buah atau biji berbentuk bulat dengan berat 25 sampai 55 mg. Biji atau buah dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu biji
biji berukuran kecil dengan berat 8-10 mg. Biji berukuran sedang dengan berat 12-24 mg dan biji berukuran besar dengan berat 25-35 mg. Biji atau buah tertutup oleh sekam dengan warna coklat muda, krim atau putih, tergantung lagi pada varietasnya. Terdiri dari 3 bagian utama, yaitu bagian luar, embrio, dan endosperm. Yang selanjutnya itu mengenai budidaya tanaman sorghum. Yang pertama yaitu penyiapan lahan dan pengolahan tanah. Step pertama yaitu membersihkan lahan, kemudian dicangkul atau dibajak sebanyak 2 kali. Setelah itu digaru dan diratakan. Step yang kedua yaitu dengan membuat saluran drainase di sekeliling atau di tengah lahan. Dan step yang ketiga atau yang terakhir itu tanah yang sudah diolah sebaiknya diberi pupuk organik, misalnya pupuk kandang atau kompos. Yang kedua itu pemilihan varietas. Untuk dikonsumsi manusia atau sebagai bahan pangan, varietas yang dianjurkan yaitu varietas UPCA SI, keris, badi, dan hegari genjah. Varietas tersebut memiliki keunggulan tinggi, batang yang sedang, berbiji putih, dan memiliki rasa yang enak. Selain dari varietas tersebut, varietas numbu dan kawali juga cocok sebagai bahan pangan karena rasanya enak namun memiliki usia tanam yang relatif panjang. Untuk kebutuhan pakan ternak, pilih varietas sorghum yang tahan hama dan tahan rebah. Yang ketiga yaitu waktu tanam dan cara penanaman. Sorghum bisa ditanam sepanjang tahun, baik pada musim hujan maupun musim kemarau, asal tanaman tidak mudah tergenang atau kekeringan. Untuk pemilihan waktu tanam yang baik adalah pada akhir musim hujan atau awal musim kemarau. Menanam sorghum dapat dilakukan dengan cara ditugal seperti halnya menanam jagung. Pada setiap lubang tanam diisi sekitar 3-5 biji benih, kemudian ditutup dengan tanah ringan. Pada saat tanam dibuat juga lubang pupuk dengan tugal sejauh 15 cm dari lubang tanam. Yang keempat yaitu mengenai pemupukan. Di pemupukan ini ada 2 tahap. Yang pertama itu pemupukan pertama atau dasar dilakukan saat tanam dengan cara tugal sejauh 15 cm dari lubang tanam. Dan pemupukan kedua dilakukan dengan cara yang sama seperti pemupukan pertama. Pupuk yang biasanya digunakan yaitu urea, TSP atau SP36. Jadi pupuk yang digunakan pada pemupukan dasar yaitu menggunakan pupuk organik seperti pupuk kandang, dan yang kelima itu pemeliharaan. Yang pertama itu pengairan, yaitu dengan membuat drainase. Dan yang kedua itu ada penjarangan tanaman. Yang ketiga penyiangan, yaitu membersihkan gulma di sekitar tanaman. Yang keempat itu pembumbunan.
Dan yang kelima, hama penyakit pada tanaman sorghum. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol di bawah.